Halo Bu Riani. Andalan semua kalau ini depan. Isa andalanku juga sana ya. Bu Betty. Belum. Betty pagi. Pak Idris, Bu Betty. Nah, ini Ibu Aji, Emi, itu Andi Batari, Bu Betty ya, bisa lihat. Oh itu Pak ya, Samsuri Rijal. Halo Mus Rafiani, Jumarni, Mus Dalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bersama-sama untuk menghadiri lokakarya pertama dalam program Guru Penggerak, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Begitu Bu ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, ya kami dari panitia menyampaikan, memperkenalkan di depan kita ini sudah ada dari Bapak dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari perwakilan Cabang Dinas Provinsi, dan tuan rumah sendiri Bapak Kepala SMP Negeri 1 Watapone, teman-teman sekalian calon guru penggerak, dan teman-teman pengajar praktik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan kegiatan ini, supaya dan sehingga dapat bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak dari Balai Besar Guru Penggerak untuk menyampaikan sambutan untuk lokakarya pertama ini. Maka dari itu, dengan hormat disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah, saya bulat baik yang saya hormati, Pak dari Kepala Cabang Dinas, teman panitia setempat. Kata ke-8 ini kita sama-sama tahu bahwa membutuhkan 3 ruangan. Kalau angkatan sebelum itu ada 8 ruangan. Dan biasanya karena ini setiap Sabtu, ya otomatis kami harus belajarkan siswa kami di rumah masing-masing. Kalau untuk ini ya Ibu Kabid, karena hanya 3 ruangan yang dibutuhkan, itu nanti mungkin kami tidak belajarkan di rumah. Terkait dengan pengaturannya, untuk lokasi 1 ini kami ada siapkan 3 ruangan di sebelah sana yang kami menyebutnya Kampung Selatan, ya, karena kami agak luas, ada Kampung Tengah seputar lapangan, di sini Kampung Selatan, jadi sekarang ini kita berada di Kampung Selatan. Terus untuk musola dan ruang-ruang lainnya itu ada di Kampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan lokakarya program pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang pertama ini diberikan hidayah dan dapat diaplikasikan nanti apa-apa yang kita dapatkan kepada murid kita dan kepada rekan-rekan sama pendidik kita. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi
وبركة فرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في ذكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fotografer kak saya. Bukan begitu. Dua, misalnya kita dua, ini yang empat, berarti dia beli 48, langsung berhutang berapa? Ya. Ini anu gunting batu kertas. Ini gunting batu. Kenapa Ki? Kenapa? Oh dikalah Ki. Apakah permainannya? Ulang. Ya, dari tangan kita pakai kalau dua tangan berarti dua kita berapa? Ada wasinya, Pak. Saya wasian di kamar. Ya. Ada wasiat. Ya. Tuh, 2. 8. Ayo, 10. 8. 2 kali 4. 5. 10 benar, Mas. 10. Kosong. Bersama. 1 kosong. 8. 12. Saya tahu. 8. Kelompok ulangi dulu kelompok mana dulu? Oh, oke. Berapa kali? Kosong kah? Oh, 3 kali. Udah 1. 10. Saya Ah, siapa lagi? Ya, oke. Dua ini sudah? Sudah. Pemenang ketemu pemenang. Pemenangnya ketemu pemenang. Ya, oke ya. Inilah guys, pemenang ketemu dan semangat. Bueni semangat. Matematika lawan guru. Guru matematika lawan Gunting. 25. Ye, kalah menang. Luar biasa matematika dua-duanya. Matematika. Ini duel maut ya. 1, 2, 3. 10. Ini. 1-0. 2. Sama. Di mana? Oh, ya, Jul. 16. Ini besar duluan. 2. Ini. 2 sama. Oh, penentu. 15. Ulang. Enggak ada sedih kuning. Sama tadi ya. 8. Alhamdulillah dapat hadiah. Beberapa agenda yang harus nanti kita lakukan. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam diri. Yang kedua, kita akan berdiskusi tentang komunitas praktisi. Yang ketiga, komunitas praktisi di sekeliling kita nanti diharapkan nanti memetakan apa-apa komunitas itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana peran kita dalam menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menggerakkan komunitas praktisi yang sudah ada. Baik, sekarang waktunya kita akan mendiskusikan. Jadi kami berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 4 menit tugas yang telah diberikan. Jadi kita mulai dari mana bagus ya? Kita mulai dari diri ya. Nilai guru penggerak. Perkenalkan,
Kami, saya, Emi Susanti, Ibu Syahriani atau panggilannya Bu Samsiani, panggilannya Bu Ani, dan Ibu Mariana, panggilannya Bu Ana. Seperti yang kita ketahui bersama, karena sebenarnya nilai guru penggerak ini sudah kita buat tugasnya masing-masing. Nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif, dan berpihak pada murid. Baiklah, kami akan menjabarkan satu demi satu. Untuk mandiri adalah memasukkan diri dalam melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab untuk memulai perubahan. Hasil diskusi kami bertiga. Cek. Oh, mungkin kabelnya lepas. Cek. Oh, lobet. Itu baterainya. Cek. Nah, dari kami bertiga, kami saling memasukkan kegiatan mandiri yang telah kami lakukan di sekolah masing-masing. Pertama, mengikuti kegiatan workshop baik online maupun offline, mengikuti kursus untuk organisasi di luar sekolah, bergabung dalam kegiatan organisasi dan menjadi pionir di dalamnya, termasuk menjadi pemateri. Kemudian yang kedua, kemandirian yang dilakukan adalah mengikuti BIMTEK daring maupun luring untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, kemandirian adalah menjadi role model bagi peserta didik. Kemudian, reflektif nilai yang kedua, memanfaatkan pengalaman-pengalaman untuk menuntun diri, murid dan teman sejawat dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Nah, reflektif yang sudah kami lakukan adalah mengamati kemampuan setiap peserta didik dan mencatat apa saja kelebihan dan tantangan yang dihadapinya agar nanti mampu memperbaiki pada pertemuan berikutnya. Reflektif yang juga dilakukan adalah melakukan refleksi dengan menggali umpan balik dari peserta didik setelah pembelajaran. Berikutnya adalah meminta umpan balik dari teman sejawat dan pimpinan terhadap proses belajar. Saya rasa memang ini adalah refleksi yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak. Selanjutnya, nilai berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun daya sanding. Kenapa kami masukkan daya sanding di sini? Karena daya sanding itu lebih mengarah kepada toleransi dan penghargaan. Kalau daya saing itu lebih kepada rivalisasi atau ada kompetensi di dalamnya. Nah, yang kami masukkan sebagai nilai penggerak ini dalam kolaborasi memunculkan daya sanding dan saling ketergantungan yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Nah, kolaboratifnya itu adalah ikut bersama dalam kegiatan peningkatan kompetensi, misalnya pelatihan, seminar, dan lain-lain. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat media pembelajaran untuk proses belajar mengajar. Kemudian menjadi bagian tim penyusun RKS, berkolaborasi dengan komite sekolah dalam berbagai kegiatan kesiswaan yang melibatkan orang tua siswa bersama teman sejawat untuk menjadi pembina ekstrakurikuler serta bersama dengan guru BK menegakkan tata tertib dan kedisiplinan sekolah. Kalau yang kolaboratif yang ketiga itu kebetulan dari saya, yang kedua tadi dari Bu Adi dan Bu Ana. Selanjutnya, berikutnya adalah inovatif. Nilai yang keempat inovatif yaitu membentuk ekskul di sekolah sesuai minat dan bakat siswa. Kebetulan di sekolah saya itu saya melakukan inovasi-inovasi yang mengarah kepada pembentukan ekskul di sekolah. Kemudian membentuk bank sampah unit di sekolah saya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian selanjutnya melakukan kegiatan di dalam bank sampah itu ekobrik, memanfaatkan sampah plastik. Kemudian saya pun melakukan inovasi yang selama ini sebenarnya jujur saja dulunya ketika saya masih belum menjadi guru penggerak, di awalnya saya cukup ditakuti oleh siswa. Mungkin nggak tahu karena muka saya yang jutek atau apa, saya nggak tahu. Tapi inovasi yang saya lakukan setelah menjadi guru penggerak adalah friendly teacher. Jadi lebih mengarah bahwa saya guru bisa berteman kepada siswa, yaitu dengan batas-batas yang kesopanan ya.
Kemudian selanjutnya dari kelompok kami berusaha menemukan cara-cara untuk menemukan potensi unik. Nah ini. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik bagi murid. Dari Ibu Ani, tadi dari Ibu Ana. Selanjutnya nilai yang terakhir adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini maksudnya adalah menghamba kepada anak. Pertama, mendengarkan, menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kemudian dari Ibu Andi ya ini, tadi Bu Ana ya. Bu Ana melakukan diagnostik awal agar mengetahui bakat, minat dan karakter murid. Ya, karena kalau kita mengetahui minat dan bakat serta karakteristik siswa, tentu kita bisa mengetahui kemana minat dan bakatnya. Kemudian selanjutnya saya adalah seperti yang tadi sudah saya kemukakan, keberpihakan saya kepada murid adalah mengarahkan siswa saya untuk menyalurkan minat dan bakatnya ke dalam ekskul atau organisasi-organisasi yang dibentuk di sekolah. Saya rasa demikian dari kami kelompok 1, waktunya cukup 4 menit ya Pak Fadli. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Halim Yusuf, yang kedua Ibu Herianti, dan yang ketiga Ibu Sumarni. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tadi. Yang mana yang kita ambil di sini yaitu peran guru penggerak. Yang pertama di sini peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran. Yang masuk di sini pemimpin pembelajaran yaitu yang pertama merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi rekan guru. Yang masuk di sini yaitu satu saling berbagi dengan guru lain dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua membantu memberikan masukan terkait dengan pembelajaran. Kemudian peran yang ketiga yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang masuk di sini yaitu satu memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kemudian yang kedua melatih keberanian murid untuk tampil. Kemudian peran yang keempat yaitu mendorong kolaborasi. Yang masuk di sini yaitu membangun kerjasama dengan warga sekolah, termasuk dengan orang tua siswa dan stakeholder yang terkait. Kemudian peran yang keempat yaitu penggerak komunitas praktisi. Adapun yang masuk dalam penggerak komunitas praktisi yaitu ikut aktif dalam kegiatan KTG, kemudian dalam MGP untuk SMP, SMA ya. Kemudian mengajak rekan guru lain untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian biasa yang kami lakukan juga ini kayak kami guru SD setiap bulan itu kami aktif di kegiatan KTG. Di kegiatan KTG itu kami mempresentasikan apa-apa yang menjadi kendala dan permasalahan di sekolah. Baik, untuk membahas ini supaya ada solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Baik, kita akan berkelompok lagi Bu ya. Kita ganti posisi lagi. Nih, ya caranya adalah do re mi. Ya kebetulan Bu Wiwin adalah seorang penyanyi. Ya. Mantap. Ya. Do re mi, do re mi, do re mi. Oke? Kita mulai dari mana? Dari sini lagi mungkin di? Iya, ulang lagi ya. Tidak, di sini lagi. Do, re, mi. Do, re, mi. Do. Oke. Yang kelompok do di sini begini. Do. Biasanya do tonji juga di sana. Do tonji tadi Pak. Di mana-mana. Sama Pak. Yang do sama-sama kan? Tapi orangnya sama Pak. Kan satu. Kan orang ketiga itu. Saya selalu kedua. Kalau kita mulai dari yang Mewakili kelompok do akan memaparkan mengenai solusi dari masalah yang ada, yaitu yang masalah di sini tentang waktu ya. Jadi semua sedikit saja solusinya karena masalahnya sama, waktu saja ya, tentang manajemen waktu ya. Jadi ini berasal dari permasalahan diri sendiri ya. Jadi
yang kami ambil solusinya yaitu mengenai masalah manajemen waktu ini. Yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak atau walaupun belum jadi guru penggerak sebenarnya, ya, kalau ada hal seperti ini, yaitu menentukan skala prioritas, ya, menentukan skala prioritas. Misalnya ada beberapa pekerjaan yang memang saling mau diselesaikan, ya, kita harus menentukan yang mana pekerjaan yang harus lebih dahulu dikerjakan, ya. Contoh saja misalnya sekarang ini ya kondisinya, misalnya ada tugas LMS, ada misalnya kegiatan di sekolah. Kalau misalnya kegiatan di sekolah itu harus misalnya hari ini sampai sore, berarti kan tentu kita ikuti pada kegiatan itu. Kalau misalnya di LMS ada tengah waktunya, jadi mungkin kegiatan di sekolah dulu kita selesaikan, baru kita kerjakan tugas yang lain, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua sama yang menentukan target penyelesaian tugas, ya. Jadi tugas itu kan semuanya sudah termanajemen, ya, ada waktu, ada periodenya, sehingga kita bisa misalnya waktunya 1 minggu, berarti jangan mengerjakan tugas itu pada akhir batas waktu itu, ya, seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok ARE akan memaparkan suatu masalah tentang masalah dan solusi masalah yang ada tentang dukungan dari pemangku kepentingan, yaitu adapun solusi yang kami rangkum tadi, yang pertama mengajak berdiskusi dan duduk bersama terkait dengan guru penggerak. Artinya di sini bagaimana kita bisa menjelaskan, memaparkan bahwa peran guru penggerak itu sangat penting. Nah, yang kedua, berbuat maksimal menunjukkan perubahan positif. Maksudnya bagaimana kita bisa menunjukkan perubahan positif agar bisa menjadi kebiasaan hingga menjadi contoh bagi rekan-rekan kita di sekolah. Yang ketiga, menjadi teladan dalam ketergantungan positif dengan warga sekolah. Jadi berarti kita harus menjadi teladan, artinya berperan penting. Kita harus paling terdepan. Kalau misalnya ada masalah kah, ada sesuatu yang harus dinomorsatukan, makanya itu kita yang dulu memberikan solusi. Itulah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Sadah. Apa tadi? Yang keempat orang di belakang tadi nih. Yang keempat menjadi solution maker. Intermission tadi nanda Pak. Intermission tadi tahu intermission tadi. Menjadi solution maker. Nggak perlu baca lagi. Permasalahan di sekolah. Berarti maksudnya kita menjadi memberi solusi setiap masalah-masalah yang ada di sekolah kita masing-masing. Pegadaian dong. Mengatasi masalah, muncul masalah. Berarti sekolah kita berperan sebagai pegadaian, mengatasi masalah tanpa. Oh, saya kira mengatasi masalah, muncul masalah. Yang kelima, menerapkan lingkaran pengaruh, yaitu kemampuan untuk mengendalikan, mengubah secara langsung ataupun pengaruhnya kecil. Iya, walaupun pengaruhnya kecil. Walaupun pengaruhnya kecil. Iya, tetap kita memberikan solusi. Meskipun misalnya kurang yang terpengaruh, kita harus berperan. Berbuat terus. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Itulah pemaparan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mewakili kelompok ini untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai masalah yang diberikan untuk kelompok kami. Solusinya yaitu mengenai siswa, ya, mengenai siswa. Ada 4 pertanyaan yang mengenai siswa atau mungkin pertama yang saya bahas adalah motivasi
siswa untuk belajar mandiri. Ya, jadi untuk belajar mandiri yang kami ambil adalah Berikan solusi. Modul-modul ya, tadi. Memberikan solusi mengenai menyelesaikan modul agar si murid tertarik untuk mengerjakan modul itu. Berarti kita berikan modul mereka sehingga di rumah mereka bisa melihat kembali itu modul, tertarik untuk belajar kembali sehingga mereka bisa belajar mandiri. Nah, yang kedua adalah saya masih memiliki satu orang murid belum bisa membaca. Nah, solusi yang kami berikan adalah bahwa siswa tersebut sebaiknya diberikan bimbingan belajar, ya, bimbingan belajar tambahan, ya, bisa semacam ekstrakurikuler, bisa juga masuk di bimbel atau maksudnya gurunya privasi datang ke siswa tersebut. Untuk selanjutnya adalah ada murid saya yang tidak mau sekali menulis apa yang harus saya lakukan. Pertama kami lakukan adalah melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang terakhir adalah Merdeka Belajar. Yang belum melakukan 3 tes. Pertama adalah melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Ya, itu saya kira hasil diskusi kami di kelompok ini. Assalamualaikum. IT kemudian di-share kepada siswanya. Saya rasa siswa yang belajar matematika yang menurutnya matematika itu sulit, ketika kita bisa padu-padankan dengan teknologi yang ada, saya rasa semuanya akan suka matematika. Tergantung bagaimana kita mengkreasikan sistem pembelajaran yang ada. Begitupun dengan komunitas praktisi. Mungkin ada guru yang mengeluh, mohon maaf ya ibu-ibu, kalau di beberapa sekolah mungkin ada guru yang jauh lebih senior. Kadang-kadang mereka mengeluh masalah tidak bisa menggunakan laptop lah, tidak bisa membuka aplikasi ini dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau refleksikan diri sebagai seorang guru, kan tidak ada kata terlambat untuk belajar dari skill apapun itu. Salah satunya mengetahui teknologi yang sedang canggih-canggihnya sekarang. Tidak ada orang yang akan buta teknologi ketika kita tahu bagaimana menempatkan agar beberapa guru-guru di sekolah bisa menggunakan hal demikian. Komunitas itu bisa menjadi salah satu wadah buat kita mencetuskan ide-ide dan membuat para guru bisa bekerja sama agar semua program yang mungkin kelak nantinya Bapak Ibu ingin aktualisasikan di sekolah, kolaborasinya enak, nyambung sama guru-guru yang ada di sekolah. Setelah itu mendokumentasikan. Nah, mendokumentasikan dan mempublikasikan ini adalah satu hal yang sangat penting zaman sekarang. Kalau tidak ada foto, tidak ada bukti. Betul ya Ibu? Ya, betul. Pokoknya kayaknya pertama itu harus foto dulu deh. Setelah itu sudah, yang penting ada foto. Ketika tidak ada foto, kayaknya dokumen itu akan tidak sah ketika tidak ada dokumen. Satu lagi, bukan masalah tidak sahnya atau tidak, tapi kita ingin share kepada orang bahwa kita sudah melakukan komunitas ini loh, dan bisa menjadi inspirasi mungkin insya Allah nantinya bagi guru lain atau pihak yang lain, dan dapat dukungan secara spontanitas karena melihat mungkin komunitas praktisi yang sudah kita buat. Jadi mendokumentasi dan mempublikasi itu adalah hal yang paling urgent saat sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya foto-foto, dokumentasinya kadang-kadang akan menjadi kendala dan tidak di-ACC-kan. Jadi dokumentasi itu sangat penting. Bapak Ibu kayaknya sudah sering buka PMM. Iya. PMM itu kan ada aksi nyata. Aksi nyata harus foto atau video. Tulisan itu sedikit sekali, yang penting ada videonya, ada foto yang sudah kelar, kita dapat sertifikat. Dan PMI itu mengajarkan bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan mendokumentasi dan mempublikasikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi bukti, menjadi bukti ketika kita sudah melakukan kegiatan. Kemudian setelah itu mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil. Nah, dalam komunitas tadi
kita sudah berkolaborasi dengan rekan guru. Kita sudah membimbing mereka mungkin seperti tadi penggunaan IT, kita sudah membimbing rekan sejawat kita. Bukan hanya sekedar dalam forum kita sudah selesai, tugas kita sudah kelar. Ternyata tidak sampai di situ. Mereka pasti akan bertanya, bagaimana ini Bu Ani, bagaimana ini Pak, karena kadang saya pribadi awalnya tuh ditanya-tanya terus capek topik, tidak mengerti ini. Di sini tadi di sini. Ternyata itu bukan etika yang baik ketika ada rekan kita untuk bertanya tentang hal demikian. Karena tugas kita menjadi salah satu, misalnya tadinya di narasumber mau tidak mau sampai tuntas kita mendidik, membimbing rekan sejawat kita seperti itu pun mendidik peserta didik. Jadi itu tadi bagaimana kita mendampingi rekan sejawat kita sampai mendapatkan hasil yang akan jadi tujuan dalam sebuah program komunitas. Kemudian yang terakhir adalah pastinya ada evaluasi dan refleksi. Kita butuh evaluasi dan refleksi kira-kira bagaimana komunitas praktis itu berjalan misalnya selama sebulan. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah terlihat manfaatnya, apa yang sudah terlihat perubahannya, kemudian kita refleksi. Kira-kira sudah bisa memenuhi kebutuhan anggota belajar tidak? Kira-kira anggota belajar sudah sampai sejauh mana mereka menanamkan pemahaman misalnya tentang IT tadi dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu akan melakukan ini semua sebagai seorang guru penggerak. Ketika Bapak Ibu sudah menetapkan satu komunitas, misalnya satu dulu komunitas guru penggerak, jadi peran Bapak Ibu tidak akan terlepas dari sini. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan semua poin ini, itu sudah bisa menjalankan peran kita sebaik-baiknya sebagai seorang guru penggerak. Dan kelihatannya akan memang berbeda dengan guru lain. Kalau guru penggerak itu kayaknya tidak ada habisnya, gerak sana kemari atau dan lain sebagainya membuat sebuah kegiatan. Itulah salah satu spesialnya seorang guru penggerak. Mereka betul-betul mempunyai motivasi yang luar biasa dalam menggerakkan beberapa orang dalam sebuah komunitas ataupun tidak sama sekali. Jadi ini beberapa poin peran guru penggerak. Kemudian ini apa? Kemarin bawaan menggerakkan komunitas praktisi. Oh yang tadi yang pos yang tadi kami perlihatkan. Yang pertama itu merintis, menumbuhkan, merawat keberlanjutan. Jadi tahapan menggerakkan komunitas belajar itu yang pertama merintis dulu. Contoh misalnya Bapak Ibu mau buat usaha, pasti merintisnya itu kadang kepala tinggal di bawah, kaki tinggal di atas. Saking sulitnya merintis. Namanya saja merintis itu kita mulai dari nol. Betul, kita mulai dari nol dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat kesulitan yang luar biasa ketika ada di tahap merintis ini. Jadi tahap merintis ini kita betul-betul butuh support, butuh dukungan, butuh kerja yang baik, kerjasama yang baik. Karena bagaimanapun komunitas praktis yang akan kita lakukan, tapi kalau tidak ada dukungan sama sekali, atau tidak ada support sama sekali, atau bahkan kita tidak punya teman yang sufisi untuk melakukan itu, bisa, tapi mungkin agak sulit dan waktunya lumayan lama. Beda ketika misalnya Bapak Ibu punya rekan sejawat, teman sevisi untuk melakukan komunitas praktis, itu akan jauh lebih mudah. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu membuat sebuah usaha, membuatnya sendiri pasti agak kesulitan. Siapa misalnya mau share flyernya, yang pasang harganya, yang misalnya kalau bisnisnya tentang makanan, siapa yang mau tentukan menunya dan lain sebagainya. Nah, di tahap merintis ini kita betul-betul akan merasakan bagaimana naik turunnya itu semangat. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke tahap merintis komunitas praktisi, kadang-kadang mungkin vakum beberapa pekan. Misalnya pekan pertama, oke, aktif, pekan kedua, oke, aktif, masih terlihat itu komunitas, masih ada di pelupuk mata. Tapi setelah beberapa bulan, karena mungkin kita sudah tidak menemukan lagi apanya ya, kadang-kadang mungkin supportnya mulai berkurang, semangat kita mulai turun dan lain sebagainya. Akhirnya komunitas itu kadang-kadang terdiam 1-2 bulan, 3 bulan, atau bahkan sampai tahun ajaran baru. Nanti tahun ajaran baru dievaluasi lagi atau ditingkatkan lagi. Jadi tahap merintis itu
Itu tadi kadang-kadang kita akan merasakan naik turun membuat atau menumbuhkan komunitas praktisi di lingkungan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, adalah menumbuhkan. Setelah merintis, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan komunitas praktisi yang sudah kita rintis tadi, dengan cara apa menumbuhkannya? Misalnya, di komunitas praktisi kita tidak memiliki ruangan yang memadai. Bagaimana ya supaya anggota belajar itu terus mau aktif dan berkolaborasi dalam sebuah komunitas praktisi? Kita sediakan fasilitas yang mendukung. Akhirnya mereka tertarik, dalam artian mereka tetap bisa kita ajak kerjasama dan kolaborasi dalam komunitas praktisi yang akan kita buat. Jadi menumbuhkan ini juga butuh dorongan yang luar biasa. Ibaratnya kalau kita menanam sebuah tanaman, tidak cukup hanya dengan pupuk. Misalnya kita sudah sediakan fasilitas, tapi ternyata tidak ada narasumbernya, otomatis tidak akan tumbuh juga. Kalau tanaman ketika kita menanam, sudah kita beri pupuk tapi tidak disiram, ya pasti tidak akan tumbuh juga ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah dapat narasumbernya, kita sudah ada tempatnya. Nah, kalau ibaratnya tanaman sudah ada di pupuknya, sudah disiram, tapi tidak terkena cahaya matahari, tentu pertumbuhan juga tidak sangat baik. Kemudian kalau di komunitas praktisi nantinya Bapak Ibu yang buat, ketika misalnya sudah menyediakan fasilitas, ada narasumber, selanjutnya apa? Terus mengevaluasi apa yang harus mereka lakukan dan sampai mana tujuan mereka sudah terpenuhi dan sampai di mana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dalam sebuah komunitas praktisi. Dan yang terakhir adalah merawat keberlanjutan. Ketika sudah tumbuh, tugas berikutnya adalah bagaimana kita bisa betul-betul merawat sebuah komunitas itu tidak mati dalam waktu yang lama. Artinya dia tumbuh terus dan kita rawat akhirnya bisa berkembang dan bisa mendatangkan banyak manfaat. Dan peran kita sebagai guru penggerak juga akan terlihat ketika bagaimana merawat keberlanjutan dalam komunitas praktisi. Jadi ada 3 tahap ya Bapak Ibu, ada merintis, menumbuhkan dan merawat keberlanjutan. Dari rumah ke sekolah, ya, kepentingan siswa. Nah, dalam gerakan komunitas ini seharusnya memang ada legalitasnya, ada nama komunitasnya, ada penggeraknya, supaya apa? Ini semakin mudah untuk kita buatkan suatu kegiatan. Ini kan sebenarnya komunitas tidak terstruktur dan tidak terbiayai, sukarela. Nah, kalau kita masih ingat model listen study, itu model curhatnya tentang siswa. Kenapa siswa kita begini? Nah, kalau siswa SMA itu kan dalam satu rombanya berapa ya? 36. 36. 36. Kurang 1. 36. Itu jatah pejabat. Jatah pejabat. Kalau SMP berapa? 32. Kalau SD? 29. Ya. Adakah teman-teman guru yang mampu menceritakan tentang kondisi sosial ekonominya siswanya dalam satu rombongan? Ya, adakah yang sudah pernah melakukan analisis tentang kondisi sosial ekonomi siswa? Itu yang pertama kita lakukan sebagai guru. Mudah sekali memetakan nanti waktu asesmen awal, bahwa si A begini, si B begitu. Pertama mungkin ente tulis namamu, orang tuamu, pekerjaannya orang tuamu, kelihatan, oh ini yang tidak punya orang tua, oh ini anak polisi, ini anak. Jadi kita langsung lihat, oh, minimal lalu lintas, minimal kita terselamatkan di jalan raya. Kalau sudah ketahui semua, dengan gampang kita kumpulkan paguyuban seperti terjadi sih. Kalau di sini SMA 1, SMP 1 biasanya itu berkumpulnya tokoh-tokoh, semua mengarah ke SMA 1, SMP 1. SMP 1 benar bagus. Karena padahal angka 1 ya nomor 1 karena di awal 1. Boleh jadi ya yang SMP tinggi angkanya lebih hebat. Ya, tapi pada umumnya orang melihat
Akhirnya berkumpul orang-orang tua hebat, dikelola oleh guru-guru hebat juga. Sehingga apa yang terjadi bukan mengharapkan saya dana dari provinsi, tapi bisa membuat sesuatu, bahkan bisa dibangunkan sekolah kalau kita mampu memanage. Makanya kepala sekolah diharapkan memiliki keterampilan, kompetensi kewirausahaan seperti itu. Bagaimana mengelola dana, bagaimana menarik orang luar, bagaimana menjual. Jadi kalau kita nanti ke kepala sekolah tahu inputnya, tahu bagaimana kualitas prosesnya, kemudian tahu kemana perginya output kita. Bahkan kalau perlu cari tahu outcome-nya, sudah di mana anak-anak saya, sudah jadi gubernur kita, sudah jadi bupati kan, itu akan dicari semua. Nah itu tadi berangkat dari asesmen awal kita secara pribadi teman-teman. Jadi kalau di awal kita langsung itu. Kemudian inilah yang dibicarakan dalam komunitas. Di komunitas itu tidak perlu langsung mencari narasumber, keluar mencari narasumber. Ada secara internal. Saya sudah pernah modelkan itu. Model saya beri nama KP Jagung Pedes, Klinik PAUD Pembinaan Mutu Pedesaan. Saya bagaimana supaya pengetahuan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di suatu desa merata. Di mana narasumbernya pada dia sama dengan kita ini. Ada guru SMA, guru SMP yang ngajar. Ada guru SMA, guru PAUD yang ngajar. Karena dia duluan memiliki ilmunya itu. Bukan karena dia pintar, dia duluan memilih. Dan kedua, dia memilih untuk menjadi pengajar praktik. Kita memilih untuk menjadi guru penggerak. Tapi biasanya ada kecemburuan bagi pengajar praktik yang tidak melalui guru penggerak. Mau tahu kita apa sertifikatnya. Padahal dia tidak lalu apa dia bilang, saya ini gurunya guru. Dia menuntut di pusat. Akhirnya kita bikin juga jalur bagaimana dia dapat sertifikat guru penggerak melalui fasilitator. Ya seperti itu, semuanya akan difasilitasi. Jadi teman-teman menganalisis kebutuhan narasumbernya, kebutuhan belajarnya, kemudian mencari narasumbernya, jangan dulu keluar. Setelah kita, makanya teman-teman juga identifikasi pengetahuan apa yang Anda miliki dalam hal kasus-kasus di dalam sekolah. Ya, masalah apa yang Anda bawa di komunitas kita. Karena kenapa? Kalau sudah ketemu ini antara apa yang mau dipelajari dan ketemu dengan sumber belajarnya, tidak perlu lagi keluar mencari narasumber. Langsung serahkan, Pak Ibu, minggu depan presentasi bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ini yang kami maksudkan. Kalau memang mau mencari ilmu di luar itu, garapan itu tidak apa-apa sekali-sekali mendatangkan. Karena biasanya gini, pendidikan sebaya terkadang kita pandang ente. Padahal mungkin saya yang datang mungkin lebih tinggi ilmunya teman-teman, tapi karena saya yang datang lebih diyakini. Nah, oleh karena itu terkadang panju juga dari luar. Walaupun ilmunya bapak dengan ibu sama misalnya, bisa saja, tapi karena yang di luar biasanya kita lebih meyakini. Seperti begitu biasanya. Kalau si Haji ada pernah terjadi di kampung saya, Kapolseknya orang dari dalam, pangkatnya perwira, namanya Birman waktu itu ya. Oh siapa Kapolsek sana? Oh Birman Ji. Padahal perwira. Sekalinya ada namanya Agus, sersam pangkatnya. Weh dia bukunya lewat di depannya. Saya bilang kenapa begitu sekali? Coba rendahnya pangkatnya, tapi karena orang luar, weh lebih dihargai. Nah begitu juga dalam pembelajaran. Kalau si Aji, tapi terkadang bagi orang yang mau menerima suatu perubahan, walaupun siapa saja. Jadi prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan prinsip pembelajaran orang luar sekolah, kapan dan di mana saja, oleh siapa saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau mau belajar, di situ ada pembelajaran. Saya kira itu teman-teman, ini ucapan untuk Pak Amin sebenarnya. Saya sudah mau jalan. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua. Amin. Ini supaya ini berjalan terus sampai kita ketemu di. Amin, amin. Ya, billahi taufiq. Assalamualaikum.